Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Ambi Ucel. Di video kali ini Ambi Ucel ingin memberikan sedikit gambaran khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Nah, di video kali ini tuh Abi Ucel akan membahas tentang kegagalan monetisasi ya, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional. Pastikan kita harus melewati yang namanya monetisasi. Nah, untuk bisa monetisasi itu kan pastikan kita harus dibutuhkan 1000 sub dan 4000 jam tayang. Tapi kalau kita sudah mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang, itu juga belum tentu kita gampang bisa monetisasi ya. Kebanyakan teman-teman YouTuber pemula itu mereka sudah mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang itu tuh bisa juga gagal ya pas lagi pengajuan monetisasi. Nah, penyebab monetisasi ini kan bisa teman-teman YouTuber pemula itu mereka tidak mengetahui ya hal-hal apa yang bisa menyebabkan gagalnya monetisasi. Nah, di video kali ini Abu Jal akan membahas tentang gagalnya penyebab monetisasi seperti apa ya. Ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Semoga sih apa yang Abu Jal sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi ingin berjuang menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Di video kali ini, Abu Jal ingin membahas tentang penyebab kegagalan kita mengajukan monetisasi ya seperti itu. Nah, biasanya ini teman-teman YouTuber pemula itu mereka ini tidak mengetahui ya kenapa kok channel kita ini bisa gagal dalam pengajuan monetisasi. Nah, biasanya ini teman-teman YouTuber pemula kan taunya kalau kita ingin mendapatkan monetisasi atau mensahkan monetisasi itu kan kita harus punya target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Emang itu sih emang benar-benar syarat mutlak dari YouTube ya, kita harus bisa mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu berpikirnya gini, udah dapat target 1000 sub dan 4000 jam tayang, lalu mereka tinggal pengajuan monetisasi. Nah, emang sih alur ceritanya itu seperti itu ya, kita membuat konten, lalu kita sudah mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang, otomatis kan kita sudah lulus ya untuk mendapatkan syarat pertama seperti itu. Lalu kita mengajukan untuk monetisasi. Nah, biasanya ini teman-teman YouTuber pemula itu mereka tidak mengetahui ya kalau kita pengajuan monetisasi itu pasti bisa gagal, bisa enggak ya 50-50. Nah, di sini tuh awal biasanya tuh YouTube itu akan memeriksa konten isi channel kita seperti apa ya, apakah channel kita ini membangunnya secara alami atau membangunnya secara tidak alami, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong secara alami otomatis kan channel itu kan membangunnya dengan cara sehat ya, dengan cara yang baik-baik saja. Nah, di sini Abu Jal akan memberikan tanda-tanda konten yang gagal monetisasi. Nah, di sini sih Abu Jal mohon maaf nih, bukannya so tahu atau so hebat ya bisa menebak channel itu bisa gagal monetisasi. Karena sih dari tanda-tandanya saja itu sudah bisa kelihatan ya kalau itu tanda-tanda channel itu tidak sehat, dalam artian seperti itu, tidak secara alami dalam membangun sebuah channel. Contohnya seperti ini loh. Nah, teman-teman pernah nggak melihat channel itu sub sama view itu tidak imbang? Dalam artian gini loh, sub tinggi bisa dapat 5000, tapi view-nya itu tuh jauh banget dari kata target 1000 view seperti itu. Kan di YouTube ini kan sudah menentukan 4000 jam tayang ya, tapi target kita jam tayang kita itu baru dapat 1000 lah umpamanya seperti itu. Nah, di sini tuh Abu Ucel pernah membedah ya, bukan membedah sih, melihat channel-channel lain yo. Kok kontennya bukan konten sih, subnya itu tuh udah tinggi banget, sudah melebihi dari target 1000 sub, bahkan sudah mendapatkan target 4000 bahkan 5000 sub, tapi view-nya itu tuh kurang dari kata 1000 jam tayang. Nah, kok bisa seperti itu ya. Nah, di situ teman-teman YouTuber pemula itu tuh mereka ini bisa dapat 1000 sub tapi view tidak ada, kan otomatis kan itu tanda tanya dalam artian tanda kutip ya, kok bisa sih seperti itu. Nah, YouTube itu pasti akan membedah channel kita ya pas lagi monetisasi nih. Apakah benar-benar targetnya 1000 sub itu benar-benar alami mendapatkan dari penikmat YouTube, dan juga 4000 jam tayang itu pasti kan dibedah juga sama YouTube ya. Apakah benar-benar secara alami kita mendapatkan dari penikmat YouTube view atau jam tayang secara tonton secara alami, secara murni seperti itu. Nah, tapi kebanyakan ini teman-teman YouTuber pemula itu mereka gagal ya dalam pengajuan monetisasi cuman gara-gara hal seperti itu. Tanda-tanda channel yang gagal monetisasi itu kan tadi Abu Jolo dibilang ya, bisa dilihat dari sub sama view itu nggak imbang. Nah, di sini Abu Jolo bukan so tahu atau so hebat ya. Biasanya teman-teman YouTuber pemula itu mereka ini
melakukan mendapatkan sub nih. Untuk contohnya ini mereka akan melakukan sub dulu ya, mendapatkan sub 1000 sub nih. Itu dengan cara oleh orang pihak ketiga atau menggunakan jalur-jalur lain, contohnya seperti itu. Nah, yang sering banget dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula untuk mendapatkan target sub itu tuh pasti menggunakan yang namanya sub for sub. Nah, itu jelas-jelas banget murni itu dilarang oleh YouTube. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula, jangan bangga ya, jangan so hebat, jangan so apa gitu ya. Kalau kita sudah melebihi dari target 1000 sub, tapi kalau mendapatkannya dengan cara seperti itu, apakah itu yang disebut dengan namanya YouTuber profesional? Nah, jika teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber profesional kan pasti kan mendapatkan sub atau view itu kan benar-benar murni dari penikmat YouTube ya, bukan dengan cara menggunakan sub for sub seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula nih, walaupun subnya banyak, dengan cara menggunakan sub for sub itu tuh jangan bangga, jangan bersenang hati dulu ya, itu otomatis tuh pasti gagal monetisasi. Itu tuh udah jelas banget itu pasti gagal monetisasi. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula yang sering melakukan hal seperti ini nih, walaupun belum mengetahui, Abi Ucel saranin sih kalau bisa itu sadar aja ya, jangan terus dilakukan. Yang ada bikin rugi kita sendiri, rugi channel kita sendiri. Yang ada itu nanti pas sudah dapat target 1000 sub nih, view juga dapat 4000 jam tayang, otomatis tuh pasti gagal cuman gara-gara kita mendapatkan subnya itu melalui sub for sub. Walaupun view kita ini nih benar-benar murni dari penikmat YouTube, tapi gara-gara subnya cuman menggunakan sub for sub itu tetap aja pasti gagal, yang namanya itu gagal monetisasi, ditolak monetisasinya oleh YouTube. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula yang masih merasa melakukan sub for sub seperti ini, yang Abi Ucel saranin sih ya mendingan sih lebih baik tuh sadar ya, bahkan kalau kapan perlu itu teman-teman YouTuber pemula ini bikin aja channel dari nol lagi ya, yang benar-benar murni secara alami, yang tidak menggunakan cara-cara sub for sub seperti itu, yang bisa merugikan channel kita sendiri, yang pasti itu pasti gagal monetisasinya. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula kalau masih melakukan hal seperti ini ya udah siap-siap saja gagal monetisasi. Nah, yang kedua ini tanda-tanda ciri-ciri channel gagal monetisasi itu sama aja ya seperti yang tadi pertama ya. Cuman bedanya kalau yang pertama itu kan ciri-cirinya itu sub tinggi, view rendah ya, jam tayang itu nggak nyampe 4000 jam tayang dengan cara menggunakan sub for sub. Nah, yang cara kedua ini tuh mereka tanda-tandanya itu menggunakan jasa pihak ketiga, dalam artian gini loh, membeli jasa view atau jasa sub supaya channelnya ini tuh bisa mendapatkan sub tinggi dengan cepat ya, view tinggi dengan cepat seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini yang menggunakan jasa-jasa seperti ini tuh untuk meninggikan subnya, menambahkan subnya secara cepat, view juga secara cepat, itu jangan bangga juga ya, jangan bangga, jangan hebat, jangan merasa pokoknya sangat bagus lah seperti itu. Itu tanda-tanda kita pasti gagal monetisasi walaupun kita tidak menggunakan cara sub for sub. Nah, YouTube itu juga pasti udah pintar banget ya, walaupun kita berbohong banget nih dalam mendapatkan sub atau view, tapi kalau kita mendapatkan caranya secara kotor, mohon maaf nih kata-kata seperti itu, YouTube juga pasti tahu ya, pasti kita bakal gagal monetisasi seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTube pemula yang masih menggunakan jasa-jasa seperti ini, apalagi dengan pihak ketiga, otomatis kan kita juga kan nggak mungkin gratis ya, pasti kita menggunakan ada timbal baliknya ya, ada timbal baliknya dengan menggunakan pulsa atau timbal balik dengan menggunakan uang. Nah, sebenarnya itu YouTube itu sederhana banget ya, jika ingin teman-teman mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu tuh kita di awal tidak perlu modal besar banget ya, pasti sih yang modal besar banget sih pasti kan kita menggunakan handphone itu sih hal wajar ya, kalau kita menggunakan handphone atau bermodal, karena kan handphone juga kan kita kebutuhan sehari-hari. Cukup itu saja sih yang modal kita untuk membangun sebuah channel ya, modal handphone itu kan sebagai jembatan untuk kita menyalurkan vlogger kita ya, untuk menaruh vlog ke channel kita. Itu saja sih yang menurut Abi Ucel yang di awal kita harus bermodal. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah channel, kita harus bermodal untuk membeli sub atau membeli view dengan jasa pihak ketiga yang lain, itu otomatis tuh pasti gagal banget ya teman-teman, pasti gagal banget, ditolak oleh YouTube monetisasi kita sendiri ya. Nah, itu sih yang bisa merugikan channel kita, merugikan diri kita sendiri ya, merugikan waktu yang kita udah buang secara cuma-cuma seperti itu. Oke, cukup sekian dari Abu Ucel. Semoga sih apa yang Abu Ucel sampaikan kali itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula
yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian Abu Ucal kali ini. Terima kasih, bye-bye.